Oke, baik. Hari ini kita akan belajar ya tentang induksi matematika. Ya, ini dibagi jadi dua pertemuan ya, pertemuan hari ini dan minggu depan ya. Jadi ada dua pertemuan untuk membahas induksi matematika. Oke. Nah, ini topik kita. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Jadi tugas-tugasnya sudah dikumpulkan juga di LMS. Saya lihat sudah semuanya mengumpulkan. Dan sekarang kita ke induksi matematika ya. Jadi kalau kalian lihat bukunya Gilbert ya, kalian bisa lihat di halaman 99 sampai 103. Jadi di sana tentang induksi matematika. Oke. Jadi harapannya setelah perkuliahan ini kalian menguasai ya konsep tentang principle of mathematical induction, jadi prinsip induksi matematika dan juga generalized induction, jadi induksi matematika umum. Jadi ada dua yang harapannya bisa dipahami ya. Oke, jadi sehingga ada dua ya prinsip induksi matematika dan induksi matematika umum. Oke, nah ini eh, salah satu ya induksi matematika ini adalah salah satu metode pembuktian ya yang sahih ya, yang diterima dalam pembuktian matematika ya. Jadi sebelumnya kalian sudah pertemuan kemarin sudah mencoba membuktikan dengan deduktif ya, yaitu pembuktian langsung itu diterima juga dalam matematika dan hari ini kita membahas metode pembuktian induksi matematika. Nah, karena ini kebanyak membahas tentang bilangan bulat ya. Oke. Jadi dalam matematika pembuktian adalah hal yang paling penting ya. Suatu pernyataan yang benar ataupun salah, sebelum kita menyatakan kebenarannya, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu. Ya, sederhananya tanpa adanya bukti, pernyataan masih diragukan kebenarannya. Nah, apabila suatu pernyataan sudah ada buktinya, ya, sesuai aturan dan kaidah yang telah disepakati kebenarannya atau sudah dibuktikan sebelumnya, maka itu akan bertahan lama bahkan bisa menjadi sesuatu yang abadi ya, seperti teorema Pitagoras. Ya. Nah, ini salah satu buku ya yang membahas tentang induksi matematika ya di bukunya Robert G. Bartle. Ini buku yang paling terkenal ya eh, untuk topik analisis real. Ya, jadi di buku ini dijelaskan bahwa mathematical induction is a powerful method of proof ya that is frequently used to establish Hah? the validity of statement Nggak nanti. that are given in term of the natural number. Ya, ya kurang lebih artinya bahwa induksi matematika merupakan metode pembuktian yang ampuh yang sering digunakan untuk membentuk pernyataan yang valid pada bilangan asli. Ya, jadi induksi matematika ini merupakan salah satu pembuktian yang valid. Ya. Nah, kurang lebih analoginya seperti ini ya. Jadi induksi matematika itu kurang lebih analoginya seperti kartu domino yang dipasang terurut rapi ya. Kemudian kita dorong kartu domino pertama yang mengakibatkan semua kartu domino tersebut terjatuh. Ya. Jadi kurang lebih itu ya eh, konsep daripada induksi matematika ini. Nah, kita langsung saja ya ke prinsip of mathematical induction. Jadi kita langsung saja. uh, the logic of the method is that like this ya, seperti ini ya. Jika Pn is true for n sama dengan satu dan jika PK ini benar ya, the truth of PK,
itu selalu mengakibatkan bahwa PK plus 1 is true. Jadi itu benar. Nah, jadi secara singkatnya begini ya. Dalam eh, prinsip induksi matematika menggunakan cara seperti ini. Jadi tunjukkan P1 benar. P1 ini artinya ya, bentar ya. Jadi P1 ini artinya, jadi yang P1 ya, yaitu P1 itu adalah pernyataan ya pada saat ya N sama dengan 1. Jadi eh, disingkat menjadi P1. Jadi itu dibacanya adalah pernyataan pada saat N sama dengan 1. Ya, kita tunjukkan dulu P1 benar. Nah, kemudian andekan atau asumsikan ya, mungkin asumsikan lebih tepatnya ya. Mungkin asumsikan ya. PK benar. Jadi PK itu artinya apa? Jadi pernyataan pada saat N sama dengan 1. N sama dengan K ya. Kak, K benar, maka akan ditunjukkan PK plus 1 ya. Jadi PK plus 1 ini artinya yaitu ya pernyataan pada saat N sama dengan K plus 1 ya. plus Nah, 1. nah itu eh, ini secara logika begini ya. Ini prinsip induksi matematika ya. Kalau ada misalnya di sini kartu domino ya. Ini kartu domino ini dipastikan harus berdiri dulu ya. Ini benar-benar berdiri ya. Kemudian kalau di apa namanya? eh, di di ada kartu domino yang lainnya sejumlah K gitu ya. Sejumlah K itu dipastikan dia kita asumsikan dia berdiri dan terurut ya, terurut ya. Nah, sehingga setiap K plus 1 maka dia akan jatuh ya. Setiap kartu domino yang terurut rapi seperti ini, dia akan terjatuh semua gitu. Jadi itu untuk menunjukkan ya, membuktikan bahwa semua kartu domino itu akan jatuh gitu. Itu konsep awal secara analoginya ya. Oke, kita langsung saja ke eh, contoh soal ya. Nah, ini salah satu penerapan prinsip induksi. Nah, ada satu pernyataan ya bahwa 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 2n-1 ya sama dengan n kuadrat di mana n elemen bilangan bulat ya. Nah, ini sebenarnya kalau tepatnya n plus ya, bilangan bulat positif ya atau n sama elemen dari bilangan natural ya atau bilangan asli. Oke, nah bagaimana cara membuktikan bahwa ini benar ya? Nah, ini bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Ya. Jadi, untuk membuktikan ini kita bisa menggunakan pembuktian induksi matematika ya. Tulisan saya bisa kelihatan ya? Bisa, Bisa Pak. ya? Oke, bisa ya. Nah, jadi yang pertama itu kita tunjukkan dulu P1 benar ya. Nah, kita buat saja misalnya untuk N sama dengan 1 ya. Nah, kita langsung saja ya. Maka N sama dengan 1 berarti apa? Ini ya. Ya, langsung saja ya. Eh, ya, 1 ya, sama dengan N kuadrat ya. Ini kan N kuadrat ya. Maka 1 sama dengan N ini ganti 1 menjadi 1 kuadrat ya.
1 sama dengan 1 ya. Jadi dengan kata lain, P1 benar ya. Ya, kita mau menunjukkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya. Sudah sama. Ya. Oke, kemudian yang kedua, kita akan asumsikan ya. Asumsikan PK benar ya. Nah, ini yang berarti ya. Nah, kalau PK benar, ini berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2K. Ya, N-nya diganti dengan K ya. Sama dengan K kuadrat. Ini benar ya. Nah, itu hasilnya. Nah, sekarang akan ditunjukkan ya, Adit ya. Akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa bekerja di kiri ataupun di kanan ya. Kalau saya lebih suka bekerja di kanan ya. Oke, maksudnya seperti apa? Oke, nanti saya bisa tunjukkan ya. Oke, lanjutannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya 2K min 1. Nah, ini karena yang ditunjukkan itu adalah PK plus 1, berarti ini akan ditambahkan dengan bilangan yang baru, yaitu bilangan apa? Nah, kita bisa oret-oret di luar, bisa juga langsung oret-oret di sini ya. Jadi ketika K itu sama dengan N itu sama dengan K plus 1. Nah, jadi ditambah dengan 2 kali K plus 1 dikurang 1 gitu ya. Sama dengan K kuadrat ditambah 2 kali K plus 1 dikurang 1 ya. Nah, ini akan terlihat ya di sini bahwa ya kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama ya. Kemarin kan sudah dibuktikan ya dengan cancellation law ya. Eh, bahwa dua bilangan itu bisa dicoret atau mungkin ditambahkan ya, dimunculkan. Oke, ini ya ditambahkan dengan bilangan yang sama. Di mana sebelumnya ya, yang saya eh, oke yang Bapak garis kasih hijau, nah dia ya. Oke, yang kasih garis hijau ini, oke, oh ya. Nah ini yang kasih garis hijau. Oke. Nah ini yang ini sama dengan K kuadrat itu kan sudah diasumsikan benar ya. Sehingga ditambahkan dengan bilangan yang sama, dia akan bernilai benar juga. Nah, sekarang baru kita bekerja di kiri ya, di kanan ya. Kita bisa bekerja di kanan. Jadi yang di kiri kita diamkan saja ya. Nah, jadi kita buat ini ya. K kuadrat ya, ditambah ini menjadi apa ini? 2K plus 2 dikurang 1 ya. Oke, sehingga menjadi berapa? K kuadrat ditambah 2. 2K 2 kurang 1 Kurang itu jadi 1K. jadi tambah 1 ya. 1, Pak. Oke, sehingga ini menjadi K plus 1 K kuadrat kuadrat. ya. Ya. Nah, dalam pembuktian induksi matematika itu yang terpenting adalah kapan pembuktian itu selesai. Ya, kapan suatu operasi aljabar itu selesai. Nah, itu yang penting ya.
Jadi kita harus punya dulu tujuan ya. Kita harus punya tujuan ya. Jadi pembuktian itu selesai kalau di induksi matematika kalau kita akan ketemu bentuk K ini diganti dengan K plus satu ya. Nah, kita akan ketemu bentuk seperti ini, baru pembuktian itu selesai. Nah, ini sudah ketemu kita ya. Jadi kita sudah ketemu bentuk ya K plus satu kuadrat. Jadi pembuktian itu sudah selesai. Nah, hingga kita bisa simpulkan ya. Jadi berdasarkan I1 dan I2 diperoleh bahwa atau terbukti bahwa PN ya, benar oke untuk semua N elemen eh, bilangan asli ya. Oke. Jadi kalau PN ini mau ditulis juga bisa ya. Itu lebih bagus lagi ya. Berdasarkan I1 dan I2 terbukti bahwa PN ini mau diganti dengan ditulis lagi 1 plus 3 plus 5 plus ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat itu lebih bagus lagi ya. Benar untuk N elemen bilangan asli ya. Oke. Oke, itu kurang lebih eh, penjelasan ya. Ada pertanyaan silakan. Oke, bisa dipahami kira-kira? 21. Bisa dipahami? Oke. Bisa dicatat dulu ya atau difoto dulu ya. Silakan ya. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Selamat malam Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk K plus 1 dapat dari mana Pak? K plus 1 yang warna biru ya. Iya Pak. Yang ini ya. Bentar. K plus 1 yang ini ya. Iya Pak. Oke. Jadi ini dapatnya dari ah, kan dari sini dapatnya turunnya dari sini. Nah, di ruas kanan ini. Nah, n kuadrat ketika n sama dengan k kan menjadi k kuadrat ya. Oke. Ketika n ini menjadi k plus satu maka dia k plus satu kuadrat gitu. Ya, dapatnya dari sini ya, k plus satu karena ini sebenarnya istilah matematikanya itu eh, hidden step ya. Jadi langkah yang tersembunyi. Jadi ini hanya membantu saja. Nah, kalau sudah terbiasa, jadi nggak perlu nih ya langkah seperti ini. Oke, itu kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, nanti coba kita ke soal kedua ya. Atau ini ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah ini. Ini contoh soal, ya sama-sama ya, coba ya. Oke, jadi ada pernyataan ya. Eh, Pernyataan 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 ditambah 1/5 kali 7 dan seterusnya, sampai dengan 1/2n-1 kali 2n plus 1 itu sama dengan n/2n+1. Jadi ini untuk n Z bilangan bulat positif ya. Z plus atau n elemen bilangan asli ya, natural number. Ya. Oke, nah ini untuk buktinya ya. Ya seperti biasa ya. Di pertama itu kita buktikan dulu eh, untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 1 ya. Diperoleh 1/1 kali 3 ya. Sama dengan yang ini ya. Berapa ini? 1/2 kali 1 plus 1 ya. Oke, ini menjadi berapa ini? Ruas kirinya? Ruas kiri jadi berapa? 1/3. 1/3. Oke, ruas kanannya menjadi 1/3. 1/3. Nah, ini udah benar ya. Jadi ini artinya P1 itu benar ya. Oke, nah yang kedua sekarang. Ya, asumsikan ya. Asumsikan bahwa PK benar ya. Nah, ini yang berarti ya, yang berarti ya 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 ditambah 1/5 kali 7 ditambah seterusnya ditambah dengan 1/2 k-1 per kali 2 k+1 ya. Itu sama dengan K di mana 2 kali K+1. Oke. Nah, ini aditnya adalah Oke, akan ditunjukkan P K+1 itu benar ya. Oke. Oke, ini agak panjang. Nah, oke, bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, seperti tadi ya, kita bisa kerjakan di ruas kanan ya. Oke, jadi kita tulis dulu ya. 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 ya. Ditambah 1/5 kali 7 ditambah. Oke, nah ini 1 per. Nah ini 2 k-1 kali 2 k+1 ya. Plus 1 sama dengan Nah, ini ditambah dulu ya. Ditambah karena kita kan mau menunjukkan PK+1. Nah, ditambah berapa? Nah, ini juga salah satu tantangan di pembuktian induksi ya. Ditambah berapa? Ya, ditambah ini ya. Nah, 1. ditambah kita bisa lihat dari sini ya. Oke. Jadi ditambah untuk N sama dengan K+1 ya. Oke. Jadi ditambah itu. Jadi akan ditambahkan dengan bilangan 1/2 kali K+1 dikurang 1 gitu ya. Kali 2 kali K+1 ditambah 1 ya. Ini yang menjadi berapa?
1 per berapa? 2K 2K tambah 1, Tambah 2 1. tambah 1 ya. Ini kan 2 kali 1 kan 2 ya. Dikurangi 1 kan 1 ya. Oke, dikali ini 2K. Tambah 1. Oke, yang ini 2K tambah 3, berapa? 3 ya. 3. Oke, nah jadi kita langsung saja ya. Oke, jadi saya buat merah ya biar biar ketanda ada penambahan bilangan baru ya. 1/2K plus 1 kali 2K plus 3 ya. Oke, Ya, Pak. ditambah mohon maaf sama dengan ya. Oke, ini sama dengan ya. Ini agak panjang harusnya buat ya. Nah, tadi kan yang ini kita sudah asumsikan ya. Dari sini kita sudah asumsikan sama dengan K per 2K plus 1 ya. Nah, kita tinggal tambahkan dengan bilangan yang baru. Saya kasih warna beda ya, biar jelas ya perubahan. Jadi ditambah, ini ditambah, Tambah 1 per tambah 1 per 2K plus 1 kali 2K plus 3 ya. plus. Oke. Nah, saran saya sebelum melanjutkan ini, kita harus tahu dulu kapan pembuktian ini selesai. Ya, itu dulu ya. Jadi pembuktian ini selesai kalau kita sudah ketemu bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita ketemu bentuk ya, jadi ini kita bisa buat. Jadi ini goalnya ya. Jadi goalnya ini. Jadi ketika K ini diganti dengan K plus 1 ya. Per 2 kali K plus 1 plus 1 ya. Sama dengan K plus 1 per 2K 2K per plus tambah 3. tambah 1, 3 ya. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini berarti udah selesai pembuktian. Ya. Jadi dalam induksi matematika itu pentingnya ya. Nah, baru kita bisa kerja. Jadi saya buatkan agak ke sini ya, supaya bisa lebih banyak kerjanya ya. Sama dengannya agak ke sini. Oke. Sehingga ini kan penyebutnya belum sama ya. Sehingga ini K dikali berapa ini? 2K plus 2K plus 3 ya. 2K plus 3 per udah sama penyebutnya ya. Plus 1 aja saya buat. Di sini 2K plus 1 kali 2K plus 3. 3. Oke. Nah, di atas ini kita bisa jabarkan ya. K kali 2K berapa? 2K kuadrat 2K kuadrat 2K kuadrat. Kemudian ditambah tambah 3K 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 ditambah 1 ya. 1 Per 2K plus 1 kali 2K plus 3. plus Oke. 3. Nah, sekarang ini sudah sesuai dengan goalnya nggak? sesuai. Sudah sesuai dengan goalnya yang kita cari?
Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, goalnya kan ini ya. Belum sesuai. Nah, Oh, sekarang belum. apa yang bisa kita lakukan? Nah, kira-kira apa? Kita Penyebut bisa dikali. faktorkan. Oke, jemput dikali ya. Itu akan memperumit ya. Jadi agar bisa disederhanakan kan kita faktorkan kan. Ya, jadi yang di atas ini kita faktorkan ya. Oke, mungkin masih ingat ya materi pemfaktoran waktu SMA ya. Nah, beberapa pemfaktorannya nih? 2K 2K plus 1. 2K, di sini K ya. Jadi di sini berapa? Plus Plus 1. 1 plus 1 ya. Satu, Pak. Nah, oke, nah ini sudah ada bilangan yang sama ya. Oke, ini bisa kita hilangkan ya. Oke, nah, sehingga sama dengan K plus 1 per 2K 2K plus plus 3. Oke, apakah sudah sesuai dengan goalnya? Sudah, Sesuai. Pak. Sudah ya, Belum, Pak. berarti ini sudah selesai. Sudah ya. Ini sudah K plus 1 per 2K plus 3. Ya, boleh kalau mau dilanjutkan. Ini sudah selesai di sini ya. Kalau mau dilanjutkan, Pak, saya mau biar bentuknya begini. K plus 1 per 2 kali K plus 1 plus 1. Ini bisa juga ya. Kalau mau dilanjutkan sampai di sana. Oke. Nah, berarti ya berdasarkan I1 dan I2 ya, terbukti bahwa PK PN benar ya, benar untuk semua N elemen bilangan asli ya. Oke, atau bisa juga ditulis N elemen bilangan Z plus ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Oke, kalian bisa di screenshot dulu atau di foto, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, jadi ini kita close dulu ya. Stop dulu untuk hari ini. Untuk maksudnya untuk sesi ini mungkin sekitar 5 menit kita akan gabung lagi ke Zoom ya. Jadi harap standby ya. Baik, Pak.